Kasus dugaan korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang diketahui publik sebagai korupsi oplosan bahan bakar minyak menambah daftar panjang kasus rasuah dengan kerugian negara yang fantastis. Selain kasus tata kelola bisnis minyak di perusahaan pelat merah itu, di Indonesia juga tercatat berbagai kasus yang merugikan negara hingga triliun rupiah. Berikut adalah daftar kasus mega korupsi dengan kerugian negara triliun rupiah yang besar. Dikutip dari kompas.com. Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak, yakni 300 triliun. Kasus korupsi itu terjadi pada tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, dan ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mokhtar Riza Fahlevi Tabrani. Kerugian 300 triliun itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar 271 triliun. Kemudian kerugian akibat kerjasama sewa smelter yang terlalu mahal yaitu 2,85 triliun rupiah, dan kerugian akibat PT Timah membeli biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan mereka sendiri sebesar 26,649 triliun rupiah. Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung, kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yakni 193,7 triliun rupiah. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada 5 komponen yang terjadi pada 2023. Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka 138 triliun. Perkara ini dimulai dari krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. Bank Indonesia kemudian mengucurkan bantuan dana sebesar 137,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan. Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi 138,44 triliun rupiah. Pada 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada 2008. Meski mengakui ada kerugian negara, Korps Adiaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum. Kasus berikutnya adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat Taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Perkara rasuah ini turut melibatkan ex-Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008 R. Tamsir Rahman. Adapun kerugian 78 triliun untuk terdiri dari kerugian negara 4,7 triliun rupiah, 1,27 triliun rupiah, dan kerugian perekonomian negara 73,9 triliun rupiah. Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur menempati urutan kelima dengan kerugian negara terbanyak, yakni 37,8 triliun rupiah. Perkara ini menyeret PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI dengan tempus delicti 2009-2011. Dalam kasus ini, ex-kepala BP Migas Raden Priyono dan ex-deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono dihukum 12 tahun penjara.
Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantasi juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia. Kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Cokro Saputro atau Beni Cokro ke dalam bui dan dituntut hukuman mati. Namun ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya. Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan badan usaha milik negara BUMN itu gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi 16,8 triliun akibat korupsi ini. Dalam perkara ini, Beni Cokro dihukum 20 tahun penjara. Kasus mega korupsi lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya pada kurun 2021-2022. Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian perekonomian 10 triliun rupiah. Kasus pengadaan pesawat CRJ Strip 1000 dan ATR 72 Strip 600 pada 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Perkara ini menjerat ex-direktur utama PT Garuda Indonesia Emir Syah Sattar. Negara disebut merugi 609 juta dolar AS atau 9,37 triliun rupiah pada kurs saat itu. Yang terakhir adalah kasus korupsi proyek BTS 4G. Kasus proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 menempati urutan ke-10. Perkara yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny Gerard Plate itu merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Dan itulah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Semoga tak ada lagi kasus korupsi terbesar di Indonesia seperti ini ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.